Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pada bab 3 tentang artikel, makalah, dan laporan penelitian. Pada artikel hasil penelitian, hasil penelitian yang ditulis dalam bentuk artikel untuk kemudian diterbitkan dalam jurnal-jurnal memiliki kelebihan dibanding dengan yang ditulis dalam bentuk laporan teknis resmi. Pada laporan teknis resmi berisikan hal-hal yang menyeluruh dan lengkap naskahnya, yang dimana naskah tersebut cenderung tebal dan direproduksi dalam jumlah yang sangat terbatas. Akibatnya hanya kalangan-kalangan yang bisa membacanya. Sebaliknya pada bentuk artikel dalam hasil penelitian berisikan hal-hal penting. Oleh karenanya setiap kali terbit sebuah jurnal memuat beberapa artikel supaya ruang yang tersedia untuk sebuah artikel terbatas. Jurnal yang diterbitkan oleh fakultas itu akan dibaca oleh dosen, karyawan, mahasiswa di fakultas tersebut, sehingga pada hasil penelitian yang ditulis dalam bentuk artikel jurnal akan memiliki pembaca yang lebih banyak daripada laporan penelitian teknis resmi. Pada penulisan artikel terdapat sistematika tanpa angka atau abjad. Antara lain, yang pertama, judul, nama penulis, sponsor, abstrak dan kata kunci, pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, kesimpulan dan saran, dan yang terakhir adalah daftar rujukan. Selanjutnya pada artikel non-penelitian. Artikel non-penelitian secara istilah mengacu kepada semua jenis artikel ilmiah yang bukan merupakan laporan hasil penelitian. Terdapat kategori artikel yang termasuk artikel non-penelitian, antara lain seperti artikel yang menelaah suatu teori, konsep atau prinsip, mengembangkan suatu model, mendeskripsikan fakta atau fenomena tertentu, menilai suatu produk, dan masih banyak jenis yang lainnya. Pada artikel ini memiliki beragam jenis artikel, maka cara penyajiannya dalam jurnal sangat bervariasi atau sangat beraneka ragam. Pada artikel menggunakan sistematika atau penulisan tanpa angka ataupun
ataupun abjad. Pada artikel non-penelitian berisikan hal-hal yang sangat esensial. Oleh karenanya biasa jumlah halamannya yang disediakan tidak banyak, sekitaran 10-20 halaman lah. Terdapat unsur pokok dalam artikel non-penelitian dan sistematika, antara lain: yang pertama, judul artikel; yang kedua, nama penulis; yang ketiga, abstrak dan kata kunci; yang keempat, pendahuluan; yang kelima, bagian inti; yang keenam, penutup; dan yang terakhir adalah daftar rujukan. Kemudian, makalah. Tujuan penulisan makalah adalah untuk meyakinkan atau membuktikan pembaca bahwa topik yang ditulis di dalamnya itu dilengkapi penalaran logis dan pengorganisasian. Jadi yang dimana pembaca itu perlu mengetahui dan memperhatikan apa tujuan penulisan makalah tersebut. Kemudian makalah itu merupakan suatu karangan ilmiah yang memiliki ciri atau karakter seperti secara umum ciri makalah ini terletak atau terdapat pada sifat keilmiahannya. Artinya, sebagai karangan ilmiah, makalah memiliki sifat objektif, tidak memihak, berdasar fakta, sistematis dan logis. Adapun isi dan sistematika antara lain. Bagian awal itu terdapat halaman sampul, daftar isi, daftar tabel, dan gambar jika ada. Kemudian pada bagian inti terdapat pendahuluan, latar belakang penulisan makalah, masalah atau topik bahasan, tujuan penulisan makalah, teks utama, dan yang terakhir adalah penutup. Pada bagian akhir itu terdapat yang pertama daftar rujukan, kemudian terdapat juga lampiran jika ada. Selanjutnya pada laporan penelitian. Laporan penelitian kuantitatif. Laporan penelitian kuantitatif disajikan secara sederhana dan faktual. Terdapat isi pokok pada laporan ini adalah antara lain: apa yang harus diteliti, bagaimana penelitian dilakukan, hasil-hasil serta kesimpulan penelitian dalam pembuatan laporan penelitian kuantitatif. Pada bagian awal terdapat halaman sampul, halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan lain-lain. Selanjutnya pada bagian inti terdapat di dalam bab 1 Di dalam bab 1 pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis penelitian jika ada, kegunaan penelitian, asumsi ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, definisi istilah atau definisi operasional. Kemudian bab 2 terdapat kajian pustaka. Pada bab 3 metode penelitian itu berisikan rancangan penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, pengumpulan data, dan yang terakhir adalah analisis data. Dalam bab 4 hasil penelitian berisikan deskripsi data, pengujian hipotesis. Selanjutnya pada bab 5
terdapat pembahasan. Bab 6 penutup berisikan kesimpulan dan saran, ya. Bagian akhir, ya, pada bagian akhir berisikan daftar rujukan dan lampiran-lampiran. Laporan penelitian kualitatif. Tadi laporan penelitian kuantitatif. Sekarang laporan penelitian kualitatif. Pada laporan penelitian kualitatif harus mampu memberikan asosiasi, ya, atau gambaran yang utuh dan konseptual tentang topik yang diangkat atau diteliti. Adapun 3 model format yang dapat digunakan dalam menulis laporan penelitian kualitatif, antara lain format tetap 1, format tetap 2, dan format bebas. Dalam pembuatan laporan penelitian kualitatif, pada bagian awal itu terdapat halaman sampul, halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan yang terakhir adalah daftar lampiran. Selanjutnya dalam bagian inti. Nah, tadi yang saya yang saya katakan, yang saya bilang sebelumnya tadi, terdapat 3 format, ya, tiga format yang digunakan dalam menulis laporan penelitian. Pada alternatif 1 atau format tetap 1, di dalamnya terdapat bab 1, bab 2, dan bab 3. Pada bagian bab 1 berisikan yang pertama konteks penelitian atau latar belakang. Yang kedua, fokus penelitian atau rumusan masalah. Yang ketiga, tujuan penelitian. Yang keempat, landasan teori, dan yang terakhir adalah kegunaan penelitian. Selanjutnya, pada bagian bab 2, metode penelitian, itu berisikan yang pertama pendekatan dan jenis penelitian. Yang kedua, kehadiran peneliti. Yang ketiga, lokasi penelitian. Yang keempat, sumber data. Yang kelima, prosedur pengumpulan data. Yang keenam, analisis data. Yang ketujuh, pengecekan keabsahan temuan. Yang kedelapan dan yang terakhir ini adalah tahap-tahap penelitian. Kemudian bab 3 terdapat paparan data dan temuan penelitian. Dalam bagian bab 4 terdapat pembahasan. Pada bagian bab 5 berisikan penutup. Kemudian format selanjutnya alternatif 2 atau format tetap 2. Terdapat bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, dan bab 6. Pada bagian bab 1 pendahuluan berisikan yang pertama konteks penelitian atau latar belakang. Yang kedua, fokus penelitian atau rumusan masalah. Yang ketiga, tujuan penelitian. Yang keempat, kegunaan penelitian. Selanjutnya di dalam bagian bab 2 terdapat kajian pustaka, ya. Bab 3 berisi metode penelitian. Bab 4 terdapat berisi paparan data dan temuan penelitian. Pada bagian bab 5 berisikan pembahasan, ya. Berisikan pembahasan. Dan terakhir pada bab 6 berisikan penutup. Kemudian format terakhir alternatif 3 atau format bebas. Pada bagian bab 1 pendahuluan berisikan yang pertama konteks penelitian atau latar belakang. Yang kedua, fokus penelitian atau rumusan masalah. Yang ketiga, tujuan penelitian. Yang keempat, metode penelitian. Yang kelima,
landasan teori. Kemudian pada bagian bab 2 ini ya dan seterusnya itu memuat hasil-hasil penelitian yang diperoleh. Judul dan isi masing-masing bab disesuaikan dengan topik atau judul dan hasil penelitian, termasuk pembahasannya. Yang terakhir pada bagian akhir ini ya memuat daftar rujukan dan lampiran-lampiran. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.